Anak bos jadi security, mencari cinta yang tulus, bagian 11. Pertanyaan Laras menggantung di udara antara mereka, berat dan penuh arti. Apa maksudnya itu, Kendra? Sorot matanya bukan lagi curiga, tetapi sebuah pencarian yang dalam, seolah ia sedang menyusun puzzle dan hanya butuh satu keping terakhir. Kendra merasa keringat dingin membentuk di pelipisnya. Badung, bahkan dalam kelulusannya, masih menyisakan bom waktu. Ia harus menjawab dengan sempurna. Dia mengeluarkan senyum kecil yang getir, seolah berbagi sebuah rahasia yang menyedihkan. Aku rasa, itu permintaan maafnya, ujarnya, menatap lantai sejenak sebelum menatap Laras lagi. Dia tahu dia salah. Dia tahu aku punya masalah, program proteksi itu, dan mungkin dia merasa bersalah telah mempersulitku. Lebih dari yang kau kira. Mungkin maksudnya, jangan nilai orang hanya dari penampilan luarnya. Bahwa di balik seorang yang punya masalah seperti aku, bisa ada sesuatu yang lain. Ia mengangkat bahu, berpura-pura tidak yakin dengan interpretasinya sendiri. Itu adalah jawaban yang licin. Mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih, tetapi mengaitkannya kembali dengan kebohongan, program proteksi, yang sudah ada, sambil menyuntikkan kesan kerendahan hati. Laras memelototinya, mencerna kata-katanya. Kepercayaan dan keraguan berperang di wajahnya yang jernih. Tapi, nada dia aneh. Seperti dia memberikan peringatan, tapi juga semacam rasa hormat. Kemarahan bisa berubah menjadi banyak hal, Lar. Mungkin setelah dingin, dia melihat bahwa konflik kami tidak ada gunanya. Kendra berusaha mengalihkan pembicaraan. Yang penting dia tidak akan mengganggu kita lagi. Aku dengar dia ikut program pelatihan ulang. Strateginya bekerja. Penyebutan program, Second Chance, berhasil menarik perhatian Laras. Iya, aku dengar. Itu sangat menakjubkan. Laras berseri, lupa sejenak tentang pertanyaannya. Seperti ada keajaiban yang terjadi di perusahaan ini akhir-akhir ini. Kendra tersenyum, lega. Mungkin memang begitu. Tapi kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Sepanjang hari, Kendra merasakan perubahan sikap halus dari beberapa karyawan. Seorang supervisor yang biasanya menyombongkan diri, tiba-tiba bersikap lebih ramah kepada staf bawah. Seorang manajer yang dikenal pelit, tiba-tiba mengizinkan anak buahnya pulang lebih awal. Kabar tentang program, Second Chance, dan insiden Kendra melawan Pak Edwin telah menciptakan gelombang positif, sebuah harapan bahwa perubahan mungkin terjadi. Namun, di balik harapan itu, Kendra melihat sesuatu yang lain. Rian. Dia menjadi lebih pendiam, lebih dingin. Dia tidak lagi mencoba mendekati Laras secara terang-terangan, tetapi tatapannya pada Kendra lebih tajam, lebih menghitung. Seperti ular yang sedang mengamati mangsanya sebelum menerkam. Rian bukanlah badung yang emosional. Dia lebih berbahaya. Dia pintar, sabar, dan punya sumber daya. Sore itu, Kendra mendapat tugas mengantarkan paket ke lantai eksekutif. Saat berjalan di koridor yang sepi, ia melewati ruang rapat kecil yang pintunya terbuka. Rian ada di dalamnya, sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya rendah, tetapi Kendra menangkap beberapa kata kunci. Ya, pastikan investigasinya mendalam. Bukan hanya latar belakangnya, tapi juga koneksi keluarganya. Yayasan itu. Aku ingin tahu dari mana uangnya benar-benar berasal. Kendra membeku. Rian tidak percaya pada program proteksi. Dia melakukan investigasinya sendiri, dan kali ini, lebih dalam. Dia membongkar dari sisi keuangan, yang merupakan jejak terlemah Kendra. Dia cepat menjauh sebelum terdengar, jantungnya berdebar kencang. Ancaman Rian jauh lebih sistematis dan berbahaya daripada ancaman Badung. Dia harus bertindak. Dia tidak bisa hanya bertahan. Malam itu, di apartemennya, Kendra tidak tidur. Dia duduk di depan komputernya, mengakses data perusahaan dengan login rahasianya. Dia menyelidiki Rian. Setiap proyek yang dipimpinnya, setiap anggaran yang diajukan, setiap vendor yang berafiliasi dengannya. Sebagai sang tuan muda, dia memiliki akses ke segalanya. Dan dia menemukan sesuatu.
Sebuah pola. Beberapa vendor untuk campaign besar yang dipimpin Ryan memiliki alamat yang sama dengan perusahaan-perusahaan kecil yang baru didirikan, dan semuanya terhubung dengan seorang notaris yang adalah saudara ipar Ryan. Itu adalah indikasi kuat markup dan penggelapan dana yang canggih. Ini adalah senjata. Senjata yang bisa menghancurkan Ryan. Tapi apakah dia akan menggunakannya? Itu berarti menggunakan kekuatannya sebagai bos untuk menghabisi lawan. Itu bertentangan dengan semangat penyamarannya. Itu akan menjadi kecurangan. Keesokan harinya, keputusannya diuji. Sebuah email dari Ryan dikirim ke seluruh divisi kreatif, dengan tembusan ke hari. Isinya adalah pengumuman tentang audit internal mendadak untuk semua proyek yang melibatkan vendor eksternal, dengan alasan, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Tapi Kendra tahu, ini adalah serangan balik. Ryan, yang merasa diselidiki, entah bagaimana dia bisa merasakannya, sedang membersihkan jejaknya. Atau bahkan lebih jahat, dia mungkin sedang mempersiapkan kambing hitam. Dan dengan posisinya yang rentan, Kendra adalah kambing hitam yang sempurna. Laras mendatanginya, wajahnya pucat. Kendra, ada apa ini? Ryan tiba-tiba meminta semua file vendor dariku. Dia bilang ada indikasi penyimpangan, dan dia bertanya apakah ada orang lain yang pernah meminjam atau melihat data-data itu. Matanya penuh ketakutan. Dia bertanya khusus tentangmu. Apakah kamu pernah membantuku dengan sesuatu yang berhubungan dengan vendor? Pukulan itu datang. Ryan dengan licik mencoba menjeratnya melalui Laras. Kendra menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ketakutan di mata Laras. Dia tidak bisa membiarkan Laras terjebak. Dia sedang mencoba mengalihkan perhatian. Lar, bisik Kendra, memegangi bahu Laras untuk menenangkannya. Dia tahu aku adalah ancaman baginya. Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apa-apa. Dan kau juga tidak. Tapi bagaimana jika dia memfitnah kita? Percayalah padaku, kata Kendra, dan kali ini, ada keyakinan yang dalam-dalam suaranya, sebuah keyakinan yang datang dari pengetahuan bahwa kebenaran ada di pihaknya. Kebenaran akan terbuka. Aku janji. Melihat keteguhan di mata Kendra, Laras sedikit tenang. Aku percaya padamu, Kendra. Selalu. Kepercayaan itu adalah pedang bermata dua. Itu membuat Kendra kuat, tetapi juga membuatnya semakin bersalah. Setelah Laras pergi, Kendra memandang langit-langit lobi yang tinggi. Ryan telah memulai perang. Dan perang ini tidak bisa dimenangkan dengan hanya menjadi Kendra si security. Dia harus membuat keputusan. Tetap bertahan dengan penyamaran dan mempertaruhkan segalanya, atau menggunakan kekuatannya sebagai sang tuan muda untuk mengakhiri permainan Ryan sekali untuk selamanya. Dia mengeluarkan ponsel khususnya. Jarinya melayang di atas tombol. Satu panggilan kepada Pak Rudy, satu perintah, dan karir Ryan akan berakhir malam ini. Tapi dia berhenti. Itu adalah jalan mudah. Itu adalah cara sang bos. Tapi dia ingin menang sebagai Kendra. Sebagai orang yang dipercaya Laras. Dia menyimpan ponselnya. Dia punya rencana lain. Sebuah rencana yang lebih berisiko, tetapi jika berhasil, akan membuktikan segala sesuatu yang ingin dibuktikannya. Dia akan melawan Ryan dengan aturan Ryan sendiri. Tapi dengan caranya sendiri. Kebenaran akan menjadi senjatanya, bukan kekuasaan. Bayang-bayang kebenaran semakin mendekat, dan kali ini, Kendra tidak akan lari. Dia akan menghadapinya, dengan topeng yang hampir melekat pada kulitnya, dan harapan bahwa ketika topeng itu akhirnya terbuka, orang yang paling dia pedulikan akan mengerti mengapa dia harus memakainya begitu lama. Bersambung.